wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun sewu Pak Aris untuk waktunya, mohon izin. Ini saya dapat kesempatan untuk wawancara dengan beberapa kepala sekolah. Tentunya yang dioptimalkan adalah kepala sekolah sendiri dari lingkungan sekolah. Saya sendiri. Kebetulan di sini ada Pak Aris yang mewakili. Ini merupakan tugas CGP, calon guru penggerak angkatan 9 dari saya, modul 3.1 berkaitan dengan proses pengambilan kebijakan yang tentunya berdasarkan nilai kebajikan universal, keputusan bertanggung jawab dan mengedepankan kepentingan atau berpihak kepada murid. Berkaitan dengan itu, ada beberapa hal yang mungkin bisa di-sharing ke saya, Pak Aris, yang kedepannya bisa bermanfaat untuk saya dan teman-teman CGP lainnya. Menurut Pak Aris, bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, yaitu benar dan bertentangan, atau rujukan moral, benar dan salah. Ya, terima kasih Pak. Ini memang cukup menarik ya, dan melihat pertanyaan ini sudah ambivalensi ya dalam arti itu. Kalau diterapkan dalam kesannya memang agak berat ya, bicara pada dua pola tadi ya, saya katakan dua pola atau dua kondisi itu tadi. Yang pertama, bagaimana kita memutuskan sebuah perkara atau sebuah situasi ya, permasalahan yang memang itu dua-duanya dianggap benar. Ini memang susah ya. Nah, kita bisa respect ya ke belakang dulu, bahwa kebenaran itu di kita kan absolut, dalam arti banyak dasar-dasarnya. Apakah kebenaran itu didasarkan kepada nilai-nilai pribadi, ya kan? Apakah kebenaran itu didasarkan pada nilai-nilai masyarakat? Apakah kebenaran itu juga dinilai dari berdasarkan pada aturan-aturan, ya kan? Dan bisa juga itu kebenaran didasarkan pada pandangan pribadi kita. Asumsi betul. Nah, dalam kondisi ini nanti kita lihat dulu ya. Kalau di sana, tapi yang kita yakinkan benar bahwa kita dihadapkan kepada dilema etika tadi, benar dan benar, itu saya pasti di antara duanya ini tidak mutlak kebenaran itu Pak. Itu pasti ada pertentangannya. Nah ini yang maka nanti yang harus kita telisik dulu, artinya harus kita telusuri dulu ya, kebenaran dari dua pola tadi. Nah, maka dari itu yang langkah-langkah harus kita ambil pertama kali, harus mengidentifikasi dulu. Jadi mengidentifikasi masalah itu sampai betul-betul kita mendapatkan nilai-nilai kebenaran pada dua perkara ya, atau dua hal tadi. Kemudian untuk memastikan itu juga kita butuh support kepastian ya, dengan cara yaitu mengumpulkan informasi atau data-data yang relevan, yang kuat ini. Karena kita sedang dalam mencari kedua kebenaran ini, mana yang harus kita pilih kan gitu. Ini akhirnya nanti mau tidak mau ya akhirnya kita dipaksa untuk tidak dipaksa untuk memilih benar dan salah terus sesuai dengan keinginan kita, tidak. Kemudian yang ketiga juga kalau perlu cek dulu, atau dalam bahasa ini riset ya, kita harus mencari dulu apa yang menjadikan hal itu kebenaran itu. Kemudian juga lebih penting lagi ini ada pertimbangan fakta. Jadi tadi kecuali kita data terkumpul, ini harus kita kuatkan dengan fakta-fakta yang ada. Ya, ini 3 kali kita menghadapi ya masalah dalam tanda petik, ya kita betul-betul nggak bisa menerima informasi sepihak, tidak bisa berdasarkan ini kalau menurut peraturannya ya ini sudah yang paling benar ini kan gitu. Kemudian menurut pandangan umum ini paling berat Pak. Kalau sudah pandangan umum itu dianggap sebuah kebenaran, ini hati-hati. Kalau prinsip kami, pandangan kami dari berdasarkan pengalaman, bukan sebuah kebenaran meskipun itu adalah pendapat mayoritas orang. Ini hati-hati. Maka nanti hatinya hati-hati dalam hal itu. Nah kemudian juga maka dari sini kita harus mengurangi suka tidak suka ya, pilihan-pilihan tadi.
dislike-nya harus hati-hati. Ya ini harus hati-hati. Berarti jangan sampai di saat kita memutuskan mana yang benar di antara dua kebenaran tadi ini, terus kita didasarkan kepada sebuah kecondongan. Apalagi tadi kan sudah saya terangkan, kita harus mengidentifikasi masalah, dibuatkan dengan data-data, kemudian kita harus meriset atau artinya mengecek dari semuanya, dari keduanya tadi. Kemudian kita juga melihat fakta-faktanya yang real seperti apa, ya kemudian juga dari itu kita bisa menentukan pilihan-pilihannya. Nah dari pilihan-pilihan itu kita baru bisa menganalisis, ya dari data terkumpul 5 tadi bisa menganalisis, baru kita menentukan evaluasi dalam arti kita tetapkan dari dua kebenaran. Tapi kita yakin bahwa kebenaran itu pasti ada yang tidak benar dalam tanda kutip. Terjadi kecondongan ya Pak. Iya. Baik Pak, menurut saya berkaitan dengan pengambilan keputusan tadi ada 5 beberapa step ya. Iya. Tantangannya Pak, tantangan dalam mengambil keputusan setelah melakukan analisis. Kadang kita ada rasa keadilan, ada rasa belas kasihan Pak. Ya, betul. Nah, ini kan yang membuat dilema etika kita dalam mengambil keputusan. Seperti contoh yang kemarin saya dapat materi di pembelajaran modul 3.1 adalah ada ada siswa yang notabene dia secara administrasi tidak bisa masuk ke sekolah itu kelas 2 SD, tetapi secara belas kasihan anak ini kalau nggak sekolah terlantar, karena anak ini termasuk korban, bahasanya itu broken home. Ada dilema etika di situ, dan teman-teman juga sebenarnya sudah mengambil analisis kebijakan. Kalau dari itu kan kasus yang notabene bisa jadi terjadi beneran Pak. Faktanya ada. Nah, kalau berdasarkan pengalaman Pak Aris sendiri, tantangan dalam mengambil keputusan perbedaan dari rasa keadilan dan rasa belas kasihan, bagaimana caranya Pak? Itu kan dilema banget itu. Iya, ini Pak Sani. Jadi dilema etika memang sudah saya katakan tadi yang sesuatu yang berat ya, karena kita harus memilih dalam situasi yang pandangan secara dohirnya itu kan benar, ini benar, dua-duanya itu benar semua. Ya, ini. Tapi kita yakin nih, pasti di duanya itu pasti ada perselisihan dalam konteks pandangan ya. Ini kebenaran itu saya yakin mesti enggak mungkin lah ini dua-duanya terus benar. Pasti ada sesuatu tadi. Nah, maka itu kan kalau kita bicara pada dilema etika itu kan kita dari 3 pola Pak. Ya, kita ada 3 pola. Yang pertama bagaimana ini nanti kita diarahkan kepada dilema individu melawan masyarakat. Individu dan masyarakat. Ya kan, itu satu. Ya. Kemudian tadi yang kedua sudah Pak Soni sebutkan nanti rasa belas kasihan, kemudian juga kepada konsep keadilan. Ya, ini. Jadi rasa keadilan harus dihadapkan kepada belas kasihan tadi. Ya. Sama dulu ini satu contoh saja. Saya pernah waktu mau RSPI sini dulu pernah karena kita biasa dulu tahu berapa Pak? 23 ya per kelasnya ya. Pertama 28, tapi setelah itu dipecah lah. Iya tuh. Kalau sekolah saya sekitar itulah 32 Pak. Dan kelas itu sudah dalam kondisi itu. Kemudian SPI kita dibubarkan. Terus saya kan harus menghadap kepada kepala dinas. Ini tadi kita pada konsep realitasnya. Artinya kalau ini kita paksakan dengan rasio yang 36 tadi jelas ini tidak akan menenangkan anak dalam proses belajar mengajar, kan gitu kan? Ini. Tetapi jawaban dari beliau, Pak Dinas juga betul. Artinya Pak Aris tidak bisa ini. Kita sedang dalam rangka melayani masyarakat. Masyarakat tidak ingin mau tahu kalau di SMP 2 ruangannya ini. Karena kita sedang dalam menjalankan sekolah normatif, artinya per kelas harus 36. Saya nggak boleh Pak, harus hanya melayani 22 atau 24 maksimal per kelas itu. Ya udah itu lah. Itu contoh. Ini yang saya katakan tadi pada konsep keadilan dan juga tadi kemanusiaan tadi. Artinya sisi lain kita harus memenuhi bagaimana kelas ini bisa menampung semua ini pada konsep masyarakat boleh siapapun. Tapi di sisi lain ada sisi kasihan tadi, wah kalau ini nanti bagaimana proses pembelajaran dipaksakan dalam ruang yang sempit dan ini
pengaruh di luar dan sebagainya. Nah ini saya katakan tadi. Kemudian yang ketiga, yang pola ketiga ini yang agak susah saya yang ini kaitannya dengan kebenaran dan kesetiaan. Yang ketiga ini yang agak susah ya, artinya kebenaran dan tadi kesetiaan tadi itu susah. Jadi ya kalau sebagai orang normatifnya ya kita harus berpedoman pada konsep-konsep kebenaran tadi. Ya. Tapi di saat kita tidak makan pada unsur kesetiaan ini juga agak-agak susah ya. Makanya ini yang jadi dilema kita Pak Sony. Jadi kita diadakan 3 dilema tadi. Jadi bagaimana sebagai individu ini kita harus bisa melawan masyarakat yang pandangan umumnya masyarakatnya adalah sebuah kebenaran. Ini juga harus kita pahamkan benar. Kemudian yang kedua, bagaimana kita melawan rasa keadilan dengan tadi kasihan tadi. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita menghadapkan kepada kebenaran melawan kesetiaan. Jadi itu 3 dilema yang kita hadapi yang sering terjadi ya. Ya. Terus adakah faktor pendukung atau mungkin seseorang ya Pak atau dari lingkungan sekolah sendiri dalam proses pengambilan kebijakan Pak? Tentunya kan Pak Aris sebagai pimpinan kepala sekolah ada proses pengambilan kebijakan. Kalau berpikiran sendiri sepertinya Pak kurang kuat, mungkin ada rapat koordinasi dengan Bapak Ibu guru. Apakah ada momen tertentu ketika momen ini kita segera rapat atau beberapa hari kemudian terus proses pengambilan keputusan secara bersama itu prosesnya berbeda. Ya, baik. Ini ada 2 pola yang kita bangun Pak. Kalau di dalam konsep sistem manajemen kita nggak menyediakan waktu khusus. Oh ini hari ini kita gunakan untuk menyelesaikan masalah karena kita tidak tahu dinamis sekali permasalahan muncul. Tapi begitu dinamis masalah tadi sudah terdeteksi, ada laporan. Dan kemudian itu mungkin sudah didukung oleh data-data, kemudian mungkin sudah ada laporan sebagian dari yang mungkin bertugas atau yang menangani masalah ini sudah punya data terkumpul, bahkan mungkin juga ada catatan-catatan dan sebagainya. Nah, baru nanti kita bisa kita agendakan. Jadi waktu itu didasarkan kepada akar permasalahan yang terjadi. Bisa juga dalam bentuk rutin terus ini kan, karena kalau kita melihat tingkat pengaruh daripada streaming kita ambil kebijakan nanti dampaknya sangat luas, ini harus kita segerakan. Tapi kalau ini sekiranya ini itu lebih kita dekatkan lagi supaya kita betul-betul mendapatkan data yang kuat, kemudian analisis yang kuat, sehingga saat kita menyimpulkan untuk diambil sebuah kebijakan ini bisa tepat. Itu yang pertama. Jadi ada 2 hal saya katakan. Kalau secara sistem manajemen kita, saya nggak pernah mengagendakan itu khusus bulan ini kita ini. Tapi kalau data ini sudah permasalahan ini sudah kita dapatkan, ya tentunya akan segera kita atur sebelumnya dengan komponen-komponen sekolah yang terkait. Ya tinggal kita lihat apa yang jadi permasalahan. Itu yang menjadi kebiasaan saya seperti itu. Biasanya kalau saya manajemen partisipatif, tidak pernah kita berjalan sendiri. Jadi lebih banyak memberikan kepercayaan pada komponen-komponen di manajemen sekolah. Siap. Baik Pak Aris. Pertanyaan terakhir Pak Aris berkaitan dengan pengalaman Pak Aris yang luar biasa dan bagaimana menyikapi dilematika sehingga saya mendapat beberapa gambaran apa yang harus dilakukan ke depan jika memang menemukan fakta atau kasus yang terjadi di lingkungan sekolah. Pembelajaran apa yang bisa kita ambil Pak selama ini? Pak Aris sudah bentar lagi sempurna ya. Dari berbagai macam dilematika yang sudah dihadapi beberapa periode menjabat sebagai kepala sekolah, yang paling berkesan Pak pengalaman dari menghadapi dilematika kemudian sudah mengambil keputusan itu apa ya Pak yang menjadikan perasaan Pak Aris itu ambil keputusan lega, ambil keputusan kok saya merasa bersalah, kan ada introspeksi Pak, evaluasi dan refleksi. Dan bagaimana Pak Aris menyikapi? Ya kita kembali pada konsep kepemimpinan itu Pak. Jadi apa yang kita suarakan dalam sebuah bentuk kebijakan itu akan menjadi pedoman bagi semua anggota masyarakat di sekolah itu apa yang kita pimpin. Dari kondisi itu kemudian yang lebih menjadi perhatian kita bahwa setiap permasalahan yang ada di kita itu ya
banyak dinamikanya Pak. Banyak dinamika. Dan itu nggak bisa diteorikan, maksudnya di teori-teori murni kita nggak bisa mendapatkan itu, yaitu dari pengalaman dulu. Ya kita asal dari berbagai pengalaman. Jadi di saat nanti Pak Sony jadi seorang pemimpin, nggak usah takut kalau ngadepin masalah. Ya jangan dihindari. Ya ini jangan, artinya harus dihadapi. Dan kita punya power itu apa? Ya teman-teman kita. Maka kalau saya sarankan juga di saat yang sekarang ini ya manajemen partisipasi itu harus kita bangun. Kemudian yang kedua, satu hal yang terpenting, jangan pernah memutuskan sesuatu hal yang didasarkan pada konteks emosi. Ya, jadi emosi itu dalam arti bukan dalam bentuk kemarahan, tapi dorongan begitu dalam kita dan kita yakin bahwa ini benar. Jangan dulu. Ya, jangan mudah seperti itu nekat kalau jangan. Jadi pikirkan matang-matang dulu Pak. Ya memang terlambat nggak apa-apa, itu pun dalam perjalanan tidak akan didorong juga dipengaruhi orang bandemen ini aman-aman. Ya, kita bisa ngambil keputusan cepat kalau itu memang masalahnya menurut kita tidak begitu rumit tadi, ya enggak. Tetapi kalau itu betul-betul rumit tadi, apalagi tadi sudah dikatakan tadi, ya harus menyatakan dua hal yang benar nanti kan juga sesuatu yang sulit juga ini, maka butuh waktu yang panjang. Kemudian yang ketiga, harus dilihat pada pertimbangan dampaknya. Ini pertimbangan dampaknya ya. Jadi bisa juga itu tadi kan termasuk dalam pola-pola tadi perlawanan kita jangka sekarang dengan jangka yang akan datang. Putusan kita ini tidak hanya untuk sekarang, tapi juga ini untuk yang jauh jangka panjang. Kalau saya mikirnya di situ, tidak asal ini selesai, tapi kita ke depannya bagaimana? Dan itu akan menjadi sejarah langkah kita di start kita memimpin. Dan ingat tidak semua yang kita pimpin ini mesti sepaham dengan kita, itu harus kita paham. Dan itu bukan bagi kita bukan sebuah kelemahan. Belajar saya berapa kali belajar manajemen ya Pak Sony ya. Itu saya nggak butuh 50% persatu dukungan dari orang itu. Dan itu memang sudah kita ujikan di dalam konteks saya menyelesaikan di S2-nya ini. Itu kan salah satu bentuk kebijakan. Tapi yang terpenting bagaimana kita bisa memilih. Ya, sebagai bentuk representasi dari bentuk partisipasi cukup 5 atau 6 atau 7 orang, tapi punya komitmen yang tinggi sudah bisa menggerakkan semuanya. Dan itu aja. Dan saya cobakan di beberapa sekolah itu. Dan saya yakin setiap sekolah punya potensi itu. Ya, walaupun tidak utuh Pak. Ya, misal turun 5 orang ini bisa juga ini punya sisi ini, punya sisi ini. Tapi ini begitu berulang di dalam satu sistem manajemen. Dan saya yakin ini bisa mewarnai, bisa mempengaruhi dalam sekolah. Nggak butuh kita nunggu lama dukungan 50 orang per susah. Nah, itu yang menjadikan keraguan atau ketakutan kita ketika kita dalam memimpin. Saya secara pribadi pun ada gambaran kita manusia biasa tidak mungkin memuaskan person per person. Tapi tadi unik saya mengambil kutipan dari Pak Aris, kita tidak perlu fokus 50%, tapi kita punya power dari beberapa orang-orang yang memang sudah kita lihat potensinya untuk menggerakkan semuanya. Jadi ya walaupun mungkin kebijakan kita tidak bisa diterima untuk semua orang, setidaknya tadi jangka panjangnya yang ini efeknya akan sangat positif. Yang lebih penting ini Pak Tani juga produknya ini kan dirasakan Pak. Kan kita tidak usah nunggu karena ini mau tidak mau harus melaksanakan. Kita nunggu 50 orang per satu tadi susah Pak untuk menyamakan persepsi yang 50 orang per satu tadi. Maka itu 5 orang, tapi orang itu benar-benar sudah kita persiapkan. Maka menurut saya kalau saya sudah jadi kepala sekolah itu enggak jarang sekarang lebih ke dalam itu malah jarang Pak. Ya saya pasrahkan harus mempercayai karena itu dalam proses saya menjalankan unsur pembinaan. Kapan lagi beliau kami tugasi sebagai wakil misalnya kalau enggak kita berikan kepercayaan. Dan kalau ada salahnya ya yang wajar, memang itu tugas kita. Tapi jangan pernah ini sudah ditugas terus kita intervensi kita juga. Nah ini tidak akan mandiri, tidak akan tahu salah benarnya. Lalu kita cari yang luar, human relation keluar itu menjadi kekuatan dari luar yang itu juga kita butuhkan. Kalau saya seperti itu. Ini yang kadang-kadang mohon maaf teman-teman masih banyak yang suka ke dalam malah nugaskan masih mohon maaf ini bukan mengerti salah satu kepala sekolah karena masih intervensi ya percayakan aja. Kita yakin adalah proses pembinaan yang kita yakin dan karena sudah kita amanai untuk kita mewakili kita di sistem manajemen kita. Baik.
Terima kasih banyak Pak Aris, ini sangat memberikan gambaran kepada saya pribadi tentunya, juga dengan teman-teman CGP juga. Dan pada intinya adalah dinilai terkait prosedurnya beberapa step yang harus dihadapi dari pengambilan fakta, dari sejuga dalam pengambilan kebijakan dan lain sebagainya. Tentunya juga ada bagaimana prinsip keadilan, belas kasihan, kemudian ada kesetiaan, kebenaran, ada jangka pendek, jangka panjang dan lain sebagainya, sehingga hanya pengambilan keputusan bukan berdasarkan emosi, tapi berdasarkan bagaimana berdampak pada jangka panjang kepada anak dan lain sebagainya. Yang tentunya saya sebagai katakanlah guru muda yang masih banyak belajar dari Pak Aris, ini sangat berkesan bagi saya Pak secara pribadi. Di luar konteks kita CGP ternyata memang efeknya dengan sharing seperti ini kita menjadikan banyak wawasan Pak, banyak pengalaman, banyak ilmu baru yang saya dapat selain dari textbook, tapi dari orang yang lapangan itu lebih mengenal. Gitu Pak, dari saya cukup Bapak untuk interview hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih lagi sebanyak-banyaknya kepada Pak Aris yang sudah share kepada kami. Mungkin sepatah dua kata Pak untuk saya pribadi Pak dalam proses CGP ini biar bisa menjadikan pembelajaran buat saya pribadi. Terima kasih Pak Sony. Jadi kalau menurut saya kan pada saat ini Pak Sony sedang dalam sumber daya manusia yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin ke depan. Dan ya jalani Pak, karena kita yakin proses itu harus kita lakukan. Dan yang terpenting kedewasaan kita itu bukan ditentukan oleh usia, tapi dari psikologi kehidupan kita dalam proses kehidupan kita, baik dalam permasalahan kita dan sebagainya itu menjadi kedewasaan kita berpikir. Nah, nanti dengan secara teori Pak Sony sekarang sudah sedang dalam belajar, ya siapa tahu kalau di tempat benar itu ya itu sudah bagian dari proses perjalanan ini. Nah, sekali lagi, jadi kita harus yakinkan diri kita bahwa kita ini mampu, kita harus berani mengambil peran ya secepatnya, tidak usah ada rasa terkewuk-terkewuk ya, karena itu menjadi hambatan yang paling besar bisa kita dapat kalau keperluan kita itu rata-rata dialami teman-teman yang ditugasi pada unsur pimpinan karena harus mengkoordinasikan dan bisa menurunkan kita lihat usianya waktu tua padahal nggak perlu di situ kita harus menyampaikan apa yang jadi tugas kita dan kita sudah. Terima kasih Pak Aris, intinya adalah itu amanah di dalam dapat tugas dilaksanakan dengan sebaiknya dan tetap tentunya ada koordinasi dan sama teman-teman itu tetap menjaga relasi ya. Tugas tetap dilaksanakan, koordinasi dan relasi tetap harus dikedepankan ya. Baik Pak Aris, terima kasih, kurang lebihnya begitu. Sekali lagi ini pengalaman buat saya pribadi dan terima kasih sekali masukannya. Ini gambaran dari sini sudah punya ya seperti ini ya. Ya waktu itu sebenarnya pendek Pak ini ya, karena kita sedang bicara masalah besar sebetulnya. Ya kalau bicara pada konteks keputusan gitu ya Pak. Bukan ya memang satu kata keputusan tapi begitu itu diterapkan kita diadakan 3 jeliman tapi yang menurut kami betul itu secara teorinya ya memang seperti itu, secara kenyataan juga seperti itu. Maka ini memang butuh proses ya. Kita harus berani, apalagi kita sedang dalam proses belajar. Nah betul lah kalau ke depan memang itu diprioritaskan teman-teman yang calon kepala sekolah itu dari CGP ya, atau guru penggerak yang saya baru tahu juga ternyata materinya sampai yang segininya ini ya kita lebih optimis. Tinggal nanti kan memakai ya dalam arti penerapan yang itu perlu dibangun, nggak bisa diselesaikan dalam 1-2 tahun itu terus dan terus. Ini Maris, maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita pulang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sebagai santai dasar. Yang pertama saya ucapkan terima kasih Ustaz atas waktunya untuk diluangkan diskusi bersama. Mohon izin, ini saya dapat tugas dari kegiatan CGP saya Angkatan 9 Kota Pekalongan
kebetulan berkaitan dengan modul 331 mengenai kebijakan pengambilan keputusan. Jadi saya ingin sharing dengan Ustadz Wahid, khususnya pengalaman Ustadz Wahid sebagai kepala SMIT terkait beberapa kebijakan dalam menentukan suatu hal yang tentunya kita berdasar tanggung jawab berdasarkan kebajikan universal, nilai kebajikan itu, dan tentunya yang terakhir adalah keberpihakan kepada murid. Nah, ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan atau tugas interview Ustaz yang berkaitan dengan dilema etika atau pendidikan moral. Menurut Ustaz Wahid, bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika, yaitu benar lawan benar, tetap ada perselisihan, atau rujukan moral, salah lawan benar. Tentunya juga di situ terdapat perselisihan. Terima kasih kepada Pak Sony atas silaturahimnya untuk kita ketemu. Berkenaan dengan dilema tadi, dilema etika atau kita rujukan moral yang terakhir ini kami alami, nanti tak jelaskan identifikasinya. Ya. Jadi ada siswa itu yang sudah masuk, sudah daftar, namun karena masalah di rumah sehingga pembiayaannya berhenti. Padahal kita sebagai sekolah swasta, kebutuhan untuk operasional itu kan tergantung dari siswa. Jadi siswa ini tentunya dari orang tuanya menyampaikan bahwa yang pertama, kita untuk awal masuk itu nominal sebenarnya. Nominal itu kurang lebih 15 juta. Sementara boleh masuk sebenarnya kalau ada minimal DP 5 juta. Sedangkan sisanya itu diangsur Lama? itu kemarin kemudian kita ambil kebijakan masing-masing kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Saya gunakan pertama dari orang tua menyampaikan saya, tidak langsung saya beri keputusan, tapi saya konsultasi kepada yayasan. Yayasan kemudian memberikan kebijakan bahwa bapak tersebut boleh mengasuh sampai khusus yang ini dengan riwayat. Ya karena ini Pak, misalnya ada relasi juga dengan pihak yayasan itu, kemudian diberikan sampai itu. Namun ternyata ya boleh kan tetap harus ada SPP 1,5 itu pun tidak mampu, sehingga ada dua kemungkinan. Yang pertama itu kalau yang tadi pendaftaran kurang 10 itu karena masih angsur itu masih bisa dipikir gitu ya. Untuk bulanan itu memang nggak mampu. Ya, ada dua kemungkinan yang konsekuensinya itu. Yang pertama memang berhenti, tidak lanjut ke sini. Yang kedua, kita mengupayakan agar bagaimana bisa ke sini dengan cara kita mencari donor. Kelas berapa ya Ustaz? Sekarang kelas 10. Kelas 10. Betul. Yang sudah dilakukan, kita memang pertama memastikan kepada orang tua tersebut sebenarnya awal kesini itu bagaimana. Kan sekolah banyak, kenapa memilih kesini. Nah, ketika kita sambil identifikasi itu, anak ini SMP-nya sudah apa? Sudah lulus. Luar biasa. Makanya ingin ke sekolah yang juga ada program Tapi bisa agar terjaga Pak. hal inilah yang mendasari yayasan juga. Oke, ini berarti alangkah bisa kita pertahankan. Bagaimana caranya? Sementara ini belum ada aturan pemberian beasiswa untuk yang satu. Itu yang pertama. Yang kedua, sekolah kita baru ini juga bangunan semuanya itu masih hutang, sehingga kita belum berani untuk membebaskan 100% karena biaya beasiswa Quran ya, tahfiz gitu ya.
Akhirnya kita pilihan yang pertama kalau keluar itu keman-keman gitu ya, ada potensi itu. Karena kalau potensi itu gambarnya gitu lah. Ini anak kalau di sini katakanlah bertahan 3 juznya bagus itu menjadi prestasi kami juga. Itu akhirnya kita ini Pak, ininya mengupayakan memberikan informasi pada relasi yayasan siapa yang berkenan untuk memberikan yang bulanan itu. Waktu itu agak lama itu 2-3 bulan itu kita belum ada pemasukan bulan dari situ dan itu bukunya belum dapat donasi. Akhirnya alhamdulillah ada donasi yang memang tapi hanya untuk 1 semester. Jadi tiap bulan memberikan. Padahal harusnya 9 semester. Mungkin ada semester. Dan kemudian adakah diskusi Ustaz dengan yayasan, ya kan? Plus komite sekolah. Karena kan dalam pengambilan keputusan kita tahu ada step by stepnya dan kita juga nggak bisa ambil keputusan sendiri, apalagi berkaitan dengan keuangan sekolah. Di sekolah swasta seperti ini tentunya yayasan dan kita ada kekuatan yang baru atau yang mungkin bisa support juga dari komite sekolah. Nah, tantangannya dalam melakukan diskusi kepada yayasan dan komite itu bagaimana support mereka? Baik, yang pertama untuk komite itu memang kita baru ini Pak, karena kita sekolah baru ya, jadi baru mau dibentuk sudah ada ketuanya tapi anggotanya belum. Dalam artian kita belum pernah koordinasi. Kita belum, bahkan ketua komite sudah belum tahu. Kenapa? Pertimbangannya adalah komite otomatis kan nanti orang jadi anggota komite. Itu juga mereka maaf dalam hal pembiayaan juga belum selesai. Sehingga kita khawatir ketika kita membuka ini maka potensi untuk toleran karena masing-masing orang tua berbeda jangka waktu kita membayar kuliah. Lihat dari kondisinya loh. Ada yang setahun, ada yang tadi sampai lulus. Ternyata memang tidak sesuai tertulis tapi ada personal masing-masing yang untuk pembayarannya. Sehingga keputusannya adalah secara paradigma itu rasa keadilan itu sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk terjadi di sini karena memang kondisi keuangannya tidak mampu, tapi secara rasa kasihan yang mungkin rasa kasihan manusiawi ada melas ya, ada melas dan kemudian ada potensi juga untuk mensupport sekolah. Oke. Terus kira-kira menurut Pak Wahid dalam proses pengambilan keputusan atau dalam melakukan identifikasi menganalisis kondisi orang tua itu kita melibatkan siapa aja? Selama ini memang pelibatannya ya yang bersangkutan, kemudian tetangganya, maksudnya rekan saya dengan itu orang Malang, dan saya punya kenalan bukan saya artinya ada mantan guru SDIT yang tinggal juga bersama ibu. Kita cek, dia memang kondisinya pasca pandemi itu drop itu. Mencari fakta yang ada di sana ya. Dari situ dan juga dari ada dua orang yang dari sumber informasi. Kalau sudah temukan faktanya baru. Tapi memang basicnya adalah dari keluarga yang sebelum ada pandemi memang kondisi ekonominya ada lumayan pedagang kain, baju, kemudian ganti telur, karena belum turun, cuma kemudian punya anak lagi, dan seterusnya. Memang di awal mendaftar ke sini itu punya DP itu, dan waktu itu awal itu optimis bisa yakin 3 bulan juga, tapi faktanya ternyata setelah masuk kita terima tidak. Kalau kondisi anaknya sendiri saat dalam proses pembelajaran ada minder tidak? Mungkin dia tahu tidak? Karena itu kan dilema juga. Ketika
anaknya potensinya besar, kok mentalnya kena, kita juga bagaimana jawabannya gitu. Jadi ini alhamdulillah kesepakatan dengan orang tua, anak jangan sampai sehingga tetap normal apa adanya. Hanya saja memang anak paham kondisi rumah, tapi nggak tahu apa yang tentang terjadi di sekolah, harus di keep ya. Oke. Untuk hasil keputusannya berarti tetap diterima, dilanjutkan dengan upaya donatur. donaturnya sementara ini sampai Kemarin ini belum. jadi kita masih mengupayakan. Terakhir sih orang tuanya masih lagi ketemu. Bahkan kita yang menjadi donatur, kita hanya memberikan keterangan bahwa ini adalah santri sini dan memiliki hafalan 30 juz. Kemudian kita jaringan kami kita kasih informasi siapa yang bisa memberikan, sambil beliaunya juga misalnya dari lembaga atau usaha. Berarti kan hampir mengakomodir prinsip satu, keadilan, kasihan, kemudian ada individu, kelompok, itu kan berarti kan itu kepentingan sekolah juga gitu kan. Kemudian ada kebenaran, kesetiaan, kita menyampaikan kepada anak kenyataan begitu, tapi kita mencoba menjaga rahasia, setia dengan orang tua, tapi kondisinya kamu itu begini loh kan gitu kan. Yang terakhir adalah prinsip bagaimana nih long term memory dan short term memory, artinya program jangka panjangnya adalah memang anak itu dia kerja hafalannya. Kalau kita ambil keputusan cut sekarang, nah sudah bukan jangka pendeknya seperti itu. Jadi alhamdulillah keputusannya sementara ini yang masih terus sekolah di sini. Baik Ustaz, ya, informasi itu atau sharingnya dari Ustaz Wahid sangat bermanfaat untuk saya pribadi karena memang dalam hal khususnya seperti itu saya belum pernah menemukan. Biasanya kita temukan ada PSB antara anak yang tidak punya administrasi mau masuk sekolah tidak bisa, tapi kalau nggak diterima tidak sekolah. Ini kan maksudnya biaya, kalau di negeri kan bukan biaya, negeri kan bukan gratis. Ya, semoga ini bisa menjadi gambaran saya ke depan biar dalam proses pengambilan keputusan tentunya berdasarkan prinsip-prinsip tadi yang terima kasih atas waktunya. Dari saya cukup, ya, mohon maaf jika mengambil waktunya dan tentunya semoga apa yang kita diskusikan berkah dan kedepannya bisa menjadikan pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.